Nicers, balik lagi sama aku Azizah. Di Nice Podcast kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol dalam rangkaian acara Volko, yaitu Festival Content Creator yang bekerjasama dengan kemahasiswaan, FISIP dan difasilitasi oleh Laboratorium FISIP Unip. Dan hari ini aku bakal bincang-bincang seru nih sama salah satu narasumber kita yang super duper keren. Siapa lagi kalau bukan Duta Genre, yaitu Ayu Diamartnais. Halo Kak Ayu. Halo Ziza. Oh my god, akhirnya kita bisa ngobrol bareng nih di hari ini. Gimana nih kabarnya Kak Ayu? Alhamdulillah untuk hari ini sehat. Kalau boleh tahu apa aja nih kesibukannya sekarang selain menjadi mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Unip nih? Oke, mungkin perkenalkan dulu ya sebenarnya. Boleh. Sebelumnya saya Ayu Diamartnais nih dari Duta Genre atau Duta Generasi Berencana Genre Provinsi Bengkulu tahun 2024. Nah, kalau untuk kesibukan selain menjadi mahasiswa pastinya adalah berkontribusi dalam kegiatan dan juga program-program yang ada di Genre. Dan itu biasanya di Genre kan kita banyak program ya, sosialisasi, memberikan edukasi. Nah, mungkin kesibukannya selain belajar atau kuliah mungkin ke sana sih. Nah teman-teman boleh nih dicontoh banget, mungkin ada yang pengen aktif selain di kampus juga tapi pengen aktif nih di kegiatan eksternal, bisa banget join di Duta Genre ya Kak Ayu. Nanti bisa nih sekeren sama Kak Ayu yang sekarang udah bisa jadi public speaker nih, udah bisa jadi narasumber bareng aku di hari ini. Nah kalau boleh tahu nih Kak Ayu, mungkin banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya, Duta Genre itu apa sih Kak Aziza dan kerjanya tuh ngapain aja sih kalau boleh tahu gitu. Boleh nih Kak Ayu jelasin sama teman-teman di rumah. Boleh banget. Jadi sebelum kita membahas Duta Genre mungkin terkait dengan genrenya ini ya. Jadi genre itu adalah suatu program yang diluncurkan oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam rangka untuk mengatasi permasalahan remaja yang ada pada saat ini. Nah, seperti yang kita tahu kan, masalah remaja itu menjadi hal yang paling genting nih saat ini kan. Dimana untuk menciptakan suatu generasi emas di tahun 2045 penting untuk kita menumbuhkan terlebih dahulu, menciptakan terlebih dahulu generasi-generasi remajanya yang berkualitas. Maka dari itu inilah peran Duta Genre-nya. Peran Duta Genre-nya itu adalah untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan juga menjalankan program-program yang ada di genre tersebut. Contohnya adalah kami mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, kami juga mensosialisasikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Wih, keren banget nih Kak Ayu. Kalau boleh tahu umur Kak Ayu berapa nih sekarang? Nah, untuk sekarang masih 19 tahun. Tuh teman-teman, Kak Ayu ini umurnya masih 19 tahun tapi dia udah keren banget ya bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum, baik dari yang paling kecil, anak muda maupun orang tua. Nah, kalau boleh dijelasin juga nih Kak Ayu, apa sih peran Duta Genre nih di masyarakat umum ataupun di lingkup mahasiswa seperti kita saat ini yang masih sama-sama kuliah ya Kak Ayu? Boleh nih dijelasin sama teman-teman. Oke, kalau untuk peran di lingkup mahasiswa ya, karena kita sama-sama mahasiswa di sini Betul. Cica. Jadi untuk di mahasiswa sendiri pastinya Ayu akan berperan sebagai fasilitator atau mewadahi teman-teman mahasiswa, memberikan edukasi berupa misalnya pertama adalah perilaku bersih, hidup bersih dan sehat. Betul. Karena itu menjadi poin penting dan juga poin utama dalam menciptakan remaja yang sehat dan juga berkualitas nantinya. Terus juga Ayu akan memberikan sosialisasi dan juga edukasi terkait dengan perilaku beresiko yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena tidak bisa dipungkiri di setiap universitas ya, itu pasti banyak sekali remaja-remaja atau mahasiswa yang memiliki perilaku beresiko. Perilaku beresiko itu bisa kita katakan diantaranya adalah mereka yang menggunakan salah satu dari nafza atau zat adiktif yaitu rokok. Rokok, vape gitu kan banyak ya di lingkungan kita. Iya benar banget. Dan itu merupakan salah satu zat yang dapat menyebabkan kecanduan dan dapat merusak kesehatan dari si pengguna ini tadi ya Kak Ayu. Penggunanya gitu. Benar. Dan juga selain itu kan banyak juga ya mahasiswa itu yang terkadang mengarah ke perilaku pacaran berisiko seperti itu. Karena kan kita juga tahu dalam program genre itu kami juga menanggulangi yang namanya perilaku pacaran berisiko. Ada yang namanya KNPI. Nah, itu juga kita atasi dengan cara memberikan edukasi nih kepada teman-teman kita yang pacaran seperti itu terkait bahayanya perilaku pacaran berisiko itu tadi. KNPI itu mungkin untuk jelasnya adalah kissing, necking, petting dan juga intercourse gitu. Karena emang nggak bisa dipungkirin banget ya Kak Ayu, kan umur-umur segini tuh kayak umur-umur yang pengen nyoba pacaran, takutnya malah kebablasan tuh Kak Ayu kan. Karena banyak banget ya mungkin dari teman-teman juga yang dengar kayak jadi aku sebenarnya juga nggak heran sih Kak Ayu kalau misalnya ada orang tua tuh yang
pacarannya jangan nyampe kemana-mana ya, atau misalnya jangan sering-sering ketemu sama pacarnya. Iya. Takutnya kan malah ada yang kayak gitu nanti ya Kayu. Terus juga nih aku pengen nanya nih sama Kayu, apa nih yang perlu dibenahi oleh Duta Genre ini seputar perilaku remaja di lingkungan kampus selain itu tadi tuh? Kan ada banyak lagi ya mungkin beberapa perilaku yang menyimpang. Kita sebagai mahasiswa ini kita juga ngeliat kayak, oh ini kayaknya nggak bener nih, atau kayak, oh ini kayaknya harusnya lebih bisa diatasin lagi sih sama Duta gitu misalnya. Coba boleh nih. Oke, yang paling perilaku mahasiswa itu biasanya tercantum dalam triad KRR nih. Jadi kan Apa tuh, Kak Ayu? triad KRR itu adalah 3 resiko permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Nah, mahasiswa ini kan masih termasuk ke dalam remaja ya. Betul. Dan juga yang dapat kita temui itu di mahasiswa itu terkadang ada juga yang terjerumus ke dalam perilaku seks bebas atau seks pranikah. Seks bebas itu sendiri kan adalah hubungan seksual di luar pernikahan. Betul. Nah, mahasiswa ini terkadang tidak semua tapi sebagian yang berpacaran itu akan terjerumus ke dalam hal tersebut, ke dalam seks bebas tersebut. Terus selain itu tadi seks bebas, terus yang kedua adalah pernikahan usia anak. Terkadang ketika mereka melakukan hubungan seksual itu akan menyebabkan mereka akhirnya terjerumus ke dalam pernikahan usia anak, dan ini yang dapat merusak generasi-generasi ke depannya. Karena kan seperti kita tahu ketika seseorang melakukan pernikahan usia anak dan juga mengandung nantinya, Iya, benar. anak yang dilahirkan itu kan pasti belum siap gitu. Nah, Betul. ibunya juga belum siap untuk melahirkan. Terus anaknya nanti lahirnya bisa berdampak stunting dan sebagainya. Terus yang terakhir yang paling umum ya, ini yang paling sering terjadi itu adalah nabza atau narkotika, alkohol, psikotropika dan juga zat adiktif lainnya. Dan itu seperti yang Ayu bilang tadi, Iya. diantaranya adalah rokok, terus juga penggunaan obat-obatan, itu kan masih sering kita temui ya. Aku setuju banget sih sama Kayu yang tadi tuh statement tentang banyak banget ya anak zaman sekarang tuh yang awalnya mungkin coba-coba pacaran tapi malah akhirnya menikah di usia dini. Karena aku sendiri aja ngeliat banyak banget sekarang tuh kayak orang yang nge-share tentang kehidupan dia setelah menikah, itu mereka usianya udah mateng tapi kadang ngerasa yang kayak aku baby blues deh kayak gitu. Kayaknya aku belum siap deh jadi ibu. Terus sekarang tuh suka mikir kayak, waduh ini aja mereka yang umurnya udah siap masih suka nggak siap gitu ya. Tapi apakah anak yang di bawah umur ini udah siap? Itu kan justru sangat-sangat berbahaya ya Kak Ayu kan, bagi fisik, bagi psikolognya juga gitu kan. Aku setuju banget, kayaknya kita harus benar-benar lebih banyak belajar lagi nih guys. Terutama aku sangat berterima kasih sama Kak Ayu nih. Nah juga aku pengen nanya nih sama Kak Ayu, kan pemerintah sekarang ini tuh lagi gencar-gencarnya banget ya mengkampanyekan tentang generasi emas tahun 2045 yang akan direalisasikan nantinya Kak Ayu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Ayu, peran Duta Genre ini sendiri nih gimana dalam mewujudkan generasi emas itu sendiri nih? Oke, pastinya ini sangat berkaitan dekat dengan kami ya. Betul. Jadi untuk menciptakan generasi emas pastinya adalah peran kami adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi. Sosialisasi berupa pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi kepada remaja, terus juga sosialisasi tentang pencegahan stunting dari hulu. Karena salah satu yang dapat menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 itu adalah terbebasnya Indonesia dari angka stunting. Jadi untuk angka stunting tepatnya di Kota Bengkulu sendiri itu kan udah mencapai 6,7% ya. Wow, tuh lumayan ya Kak Ayu. Lumayan pesat penurunannya dari tahun sebelumnya itu di 12,9%. Wow. Jadi disinilah kami juga berperan aktif dalam penurunan stunting tersebut, karena kami yakin ketika stunting ini dapat kita basmi, ketika stunting ini sudah tidak ada lagi di Indonesia, itulah yang akan nantinya menjadi penyongsong Indonesia emas di tahun 2040. Nah, gimana tuh teman-teman? Kayu ada lagi mau disampaikan mungkin tadi generasi emas 45 ini? Oke, selain itu mungkin selain dari peran Duta Genre, mungkin untuk peran mahasiswa nih, karena kita kan sama-sama mahasiswa di sini Cica. Iya. Jadi untuk peran mahasiswa, harapannya adalah bagaimana mahasiswa tersebut dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pertama ya. Betul. Perannya adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, karena ini merupakan salah satu poin penting dalam 5 transisi kehidupan agar nantinya mahasiswa itu menjadi
remaja yang berkualitas melalui dengan tubuhnya yang sehat seperti itu. Terus yang kedua adalah harapannya kepada para mahasiswa ini juga itu untuk melakukan dan juga menjadi fasilitator. Jadi tidak hanya duta genre ini yang berperan untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, juga harapannya mahasiswa ini berperan aktif untuk memberikan sosialisasi paling tidak ke teman-teman sekitarnya. Betul. Jadi ketika kamu berada pada ranah positif, maka kamu harus menyebarkan ranah positif itu kepada teman-teman kamu semua. Gitu. Keren banget nih Kak Ayu teman-teman. Iya. Nah mungkin juga teman-teman nih yang masih bertanya-tanya apa sih generasi emas itu 2045, mungkin teman-teman bisa searching ya di Google sekarang ya Kak Ayu. Karena tidak dipungkirin juga kita nih sebagai mahasiswa akan menjadi orang tua ya Kak Ayu di masa depan yang akan nantinya memiliki anak, dan tentunya kita harus menghasilkan generasi yang cerdas yang bisa mewujudkan generasi emas 2045 itu sendiri. Nah mungkin lagi nih Kak Ayu, aku bener-bener kepo nih sama duta genre. Kalau untuk di setiap kota tuh ada berapa ini Kak Ayu dutanya gitu? Oke, jadi untuk duta genre ini sebenarnya kita se-Indonesia itu ada ya duta genre. Yeah. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu itu ada sekitar 12 pasang. Jadi duta genre ini berpasang-pasangan. Jadi ada cewek, ada cowok gitu. Yeah. Nah, untuk Ayu sendiri berasal dari duta genre Provinsi Bengkulu, tapi selain dari provinsi itu ada juga tingkat kota dan juga kabupaten. Nah, untuk aku sendiri itu kemarin berasal dari duta genre kota yang akhirnya naik ke duta genre provinsi melalui pemilihan lagi itu. Keren banget Kak Ayu, aku amazed banget dengernya. Terus gimana lagi Kak Ayu? Nah, untuk menuju ke tahapan menjadi duta genre provinsi itu melalui pemilihan yang namanya Adujak atau apresiasi duta dan jambore ajak kreativitas, dan itu baru aja aku laksanain baru-baru ini. Oh my god, jadi Kak Ayu baru banget nih jadi duta genrenya. Baru banget, masih fresh banget ini. Masih fresh banget ya teman-teman, bisa lihat modelan Kak Ayu ini yang sangat-sangat cantik luar biasa. Mahasiswa ilmu komunikasi itu udah gak diraguin lagi sih. Emang mahasiswa ilmu komunikasi itu banyak banget duta-duta tapi aku benar-benar salfok sama Kak Ayu, soalnya Kak Ayu ini benar-benar bisa mengedukasi, selain cantik, pinter, tapi juga bisa mengedukasi banyak masyarakat umum maupun di tingkat mahasiswa itu sendiri. Masya Allah. Terus apalagi nih Kak Ayu, aku kepo banget ya, boleh dijelasin lagi nggak? Tentang apa nih? Tentang duta genrenya tadi. Oke, duta genre ya, tentang duta genre. Jadi kalau aku sendiri mungkin aku akan cerita tentang perjalanan aku sampai menjadi duta genre ya. Boleh. Boleh. Jadi dulu waktu itu berawal dari aku yang menjadi anak introvert nih. Aku dulu introvert oh my banget. god, sampai sekarang bisa menjadi narasumber keren gini. Jadi dulu itu aku kan SMA di SMA 11 Kandang Mas itu ya, yang mana lingkup sekolahnya itu enggak yang sebesar kayak SMA lain, SMA yang terkenal di Kota Bengkulu itu enggak. Jadi di situ tuh aku ketemu sama duta genre dari provinsi juga, yang saat ini dia udah tamat kuliahnya, dan dia yang menjadi motivator terbesar aku sampai dengan saat ini sih. Masya Allah. Nah, saat itu aku masuk pertama kali ke Pick Air, makanya aku bisa kenal dengan genre itu adalah aku masuk ke Pick Air, terus dijelasin sama duta genre saat itu, duta genre provinsi tentang genre itu apa, tujuannya apa, dia ngapain aja gitu. Nah, terus aku tertarik sama public speakingnya dari Mbak Duta Genre ini, karena aku melihat kayaknya menjadi seorang duta public speakingnya bisa bagus deh gitu. Terus kok dia bisa sepercaya diri itu untuk ngomong di depan, sepercaya diri itu untuk memberikan penyuluhan, karena kan tugas dari duta genre sendiri kan pastinya bertemu dengan orang banyak. Betul, memberikan bersosialisasi penyuluhan. ya. Iya, apalagi ke anak-anak, ke ibu-ibu, mereka tuh bisa dengan luwes gitu nah untuk memberikan penyuluhannya. Jadi saat itu aku jadi tertarik untuk bergabung ke dalam genre dulu saat itu. Akhirnya aku bergabung ke dalam genre di tahun 2021, terus di tahun 2023-nya aku bergabung menjadi duta genre Kota Bengkulu, sampai dengan akhirnya 2024 menjadi duta genre provinsi. Masya Allah, keren banget. Berarti itu perjalanannya dimulai waktu dari SMA ya Kak Ayu? Iya, dari SMA, kelas 10. Kelas 10 lebih tepatnya ya. Dan sekarang masih lanjut nih, udah kuliah juga ya? Masih lanjut, karena ternyata emang di genre itu senyaman itu. Senyaman itu? Iya, udah kurang lebih 3 tahunan. Udah 3 tahun ya Kak Ayu? Iya ya, dari tahun 2021 ya, 2022, 2023, 2024 akhirnya. Masya Allah. Tapi sejauh ini nih Kak Ayu, apakah Kak Ayu masih pengen mencoba challenge lagi nih, atau kesempatan lainnya masih pengen diambil atau enggak? Pasti.
Aku Keren tuh banget. juga merupakan orang yang suka dengan tantangan-tantangan baru ya Cica. Jadi ketika apalagi menjadi duta genre yang tantangannya banyak sekali, masuk ke dalam ranah masyarakat, dalam semua lingkup masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia, karena kami juga memberikan penjelasan kepada lansia, dan itu menjadi tantangan tersendiri bersama pada kami, dan aku suka itu gitu. Aku suka banget nih dengan cerita Kayu, soalnya yang tadinya introvert ya Iya. Kayu malah jadi sekarang bener-bener bisa luwes tuh ngomongnya di depan kamera kayak sekarang nih. Aku ngerasa juga kayak wah ini sangat-sangat big challenge. Ini apakah benar-benar mengubah hidup Kak Ayu yang tadinya sangat-sangat introvert dan sekarang udah bisa ngobrol banyak di sini, bisa memberikan edukasi sama teman-teman semua gitu. Nah kalau ngomongin duta genre juga nih Ayu, mungkin teman-teman yang bisa daftar nih dari umur berapa aja sih kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk duta genre, kalau dari tingkat kota ini kita mulai dari umur 16 tahun sampai dengan 20 tahun. 16 sampai 20 tahun ya Kak Ayu? Iya. Jadi dari tingkat SMA. Dari tingkat dengan SMA. kuliahan, iya. Terus juga nih Kak Ayu, kan kalau misalnya di BKKBN ya berarti Iya, yang betul. menaungi duta genre ini sendiri. Nah kalau di sana tuh berarti kan ngebahas tentang keluarga berencana juga sih, Betul, kan betul. Kak Ayu kan. Kalau aku boleh tahu juga, apakah ada dibahas ke kita nih kan, walaupun kita masih mahasiswa kan mungkin belum waktunya ya Kak Ayu untuk menikah kan. Kalau perempuan itu minimal usianya berapa tuh Kak Ayu kalau Oke, nikah? kalau dari untuk perempuan ya, kalau dari BKKBN itu usia menikah untuk perempuan di 21 tahun. Usia idealnya Iya. 21 tahun ya. Untuk laki-lakinya di 25 tahun. 25 Ya, tahun. karena ini emang beda dengan peraturan pemerintah ya. Kalau pemerintah itu kan mengatakan bahwa usia menikah itu idealnya adalah 19 tahun. Iya, benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 itu kan dia bilang di 19 tahun. Tapi untuk BKKBN sendiri mengapa 21-25 itu karena dianggap pada usia tersebut baik dari mental, fisik, emosional, terus juga dari finansialnya itu Benar, dianggap sudah sudah cukup. Gitu. Biasanya anak umur 21 tuh udah semester berapa gitu ya Kayu kan. Iya, Jadi udah tahu nih kayak kehidupan nih gimana Iya. gitu kan, nanti kerjanya mau gimana, terus penghasilannya udah tahu nanti ngarahnya kemana, kerja di mana, terus kayak pendidikannya udah matang juga gitu kan Terus Kayu. dari segi fisiknya juga dia udah siap tuh untuk yang perempuannya untuk mengandung, untuk hamil nantinya, dan juga untuk merawat anaknya itu dia udah siap. Betul Karena banget. kalau di bawah usia tersebut ditakutkannya nanti misalnya ibunya itu mengalami mental yang tidak stabil ketika melahirkan. Karena kan bener. tidak segampang itu ya teman-teman menjalani kehidupan setelah menikah. Betul seperti banget. Jadi kalau misalnya ada cowok-cowok nih ya Kak Ayu yang Iya. kayak, halah kamu mah cuman ngurus bayi doang gitu. Iya. Itu sebenarnya pekerjaannya susah ya Kak Nggak Ayu. segampang Nggak itu, segampang Kak. itu ya. Segampang itu. Nah, tapi aku setuju banget nih sama Kak Ayu di edukasi kali ini, karena kita juga kan sebagai generasi menuju generasi emas ya Kak Betul. Ayu harus bisa menciptakan keluarga yang baik dan berencana. Nah, sebenarnya tadi tuh aku pengen nanya tuh Kak Ayu. Selain aku pengen nanya usia idealnya berapa menikah kita sebagai perempuan, itu apakah ada juga nih di Duta Genre meng-spill gimana caranya kita itu punya keluarga berencana yang baik buat kedepannya? Bagaimana nanti kita mendidik anak kita, bagaimana kita mempunyai komunikasi yang baik dengan suami? Apakah itu juga ada di BKKBN diajarkan ke Duta Genre-nya? Tentu kita juga ada program-program yang seperti itu. Salah satunya adalah kita juga punya yang namanya modul 1001 cara bicara orang tua kepada remaja. Jadi tidak hanya kita fokus kepada remaja saja, Iya. tetapi orang tua juga kita berikan suatu bekal untuk nantinya menciptakan generasi emas tersebut. Karena kan orang tua juga berkontribusi nih pada pembentukan karakter anaknya. Benar. Dan kita sering juga menemukan bahwa anak-anak remaja itu dia terganggu mental health-nya atau terganggu perkembangannya atau bagaimana dia berperilaku di masa depan itu adalah hasil dari didikan sejak dia kecil. Sejak seperti kecil. itu. Berarti Jadi lingkup keluarga ini sangat berpengaruh ya Kak sangat Ayu. berpengaruh. Maka dari itu dikeluarkan nih program dari BKKBN yaitu modul 1001 cara bicara orang tua pada remaja itu agar nantinya orang tua dapat menjadi suatu tempat yang nyaman berbicara kepada anaknya seperti itu. Betul, aku setuju banget nih, karena teman-teman ya, kita itu sebagai remaja ya zaman sekarang kan pasti akan menjadi orang tua juga nantinya, dan kita harus juga tahu nih bagaimana cara berbicara dengan anak kecil dari batita, balita, terus nanti mereka SD, terus gimana nanti mereka puber. Itu kan pasti kita harus tahu nih cara-cara menanggapi cerita anak kan, karena nggak
mungkin kita yang selalu yang kayak kamu tuh masih kecil, kamu nggak boleh tahu gitu. Nah, mau nggak mau nih teman-teman kita juga harus belajar juga nih ya. Aku setuju banget, kita juga harus belajar dari sekarang tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, karena kita tahu nih kita tahu nih caranya jadi anak. Atau misalnya mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa kayak aduh kayaknya aku nggak nyambung deh ngobrol sama orang tua, atau misalnya kayak yang aku nggak bisa terbuka nih ngobrol sama orang tua kayak gitu kan. Jadi kayak ngerasa ini bukan tempat pulang. Nah, jangan sampai kita nanti generasi remaja saat ini Kak Ayu ya ngerasa kayak ya ampun kok aku gagal jadi orang tua atau gimana gitu kan. Kalau bisa kita memang menjadi tempat pulang yang paling nyaman buat keluarga kita nantinya. Nah, oke deh, mungkin sekian aja kali ya Kak Ayu obrolan kita hari ini. Nah, aku sangat-sangat berterima kasih sama Kak Ayu yang sudah mau ngobrol-ngobrol sama aku hari ini dan memberikan edukasi yang sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga teman-teman ini nontonnya jangan di skip-skip ya, biar informasi penting ini juga teman-teman gak lewatkan gitu aja nih. Karena kapan lagi nih kita bisa ngobrol langsung sama mahasiswa ilmu komunikasi Duta Genre Kak Ayu Diamarnais. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu. Terima kasih juga Cisha untuk ada yang mau Kak Ayu sampaikan juga sama teman-teman di rumah mungkin? Oke, mungkin pesan terakhir nih buat teman-teman mahasiswa dan juga yang nonton video kali ini ya Cica. Iya. Untuk harapannya teman-teman semuanya, untuk remaja Indonesia Provinsi Bengkulu itu untuk terus berkontribusi dalam menciptakan generasi emas di tahun 2045, 2045 di mana kita sama-sama berkontribusi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjauhi perilaku-perilaku berisiko seperti tadi ada triad KRR, terus juga pernikahan usia anak, seks bebas dan juga nafsa. Harapannya teman-teman bisa menghindari hal tersebut dan ayo kita sama-sama menciptakan generasi emas di tahun 2045. Oke deh, terima kasih banyak Kak Ayu. Sama-sama. Kalau gitu juga aku terima kasih sama teman-teman semua yang udah mau nonton video podcast kali ini, dan jangan di skip ya videonya sampai akhir. Dan jangan lupa juga buat pantengin terus episode kita selanjutnya, karena di episode selanjutnya kita bakal ngundang juga narasumber yang super duper keren di acara Falco kita kali ini. Aku Aziza dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.